Oke, lanjut ke hukum Gauss. Oke, sebelum nanti ke hukum Gauss, kita ke flux listrik dulu ya. Flux listrik itu didefinisikan sebagai jumlah garis-garis medan listrik yang menembus tegak lurus suatu bidang. Gitu. Jadi, kalau ini garis-garis ini maksudnya ini medan listriknya gitu ya. Terus kalau dia menembus suatu bidang gitu ya, kita bisa kaliin bidangnya ini dengan flux listrik gitu ya, dan kita akan dapetin dengan flux listrik, kita kaliin dengan medan listrik dan kita akan mendapatkan flux listrik. Oh, ini lupa tulis keterangan lagi nih, wah bahaya ya. Ini intinya A ini permukaannya, luas permukaan gitu, luas permukaan. Ini tau lah ya, medan listrik. Ini flux. Ya, definisinya seperti ini. Dia punya satuan Wb ya, atau Weber. Gitu. Nah, ini perkaliannya itu E. Ini rumusnya tinggal E kita kaliin sama A-nya aja. Terus perkalian secara dot gitu. Kalau dot artinya kita kasih cos theta gitu ya. Kalau misalkan dia membentuk sebuah sudut. Jadi kalau misalkan dia datangnya nggak kebetulan tegak lurus, ini menembusnya harus tegak lurus ya. Jadi kalau misalkan nggak lurus, miring-miring kayak gini ya nggak efektif gitu. Dan kita harus bikin dia jadi lurus dulu. Kita kasih sama, kalau kita ada theta di sini, kita kasih cos theta. Kita ambil yang tegak lurusnya doang gitu, yang efektifnya aja, yang tegak lurus gitu. Flux listrik ini besaran skalar ya. Ini hasil dari perkalian dot. Kalau perkalian dot itu vektor ketemu vektor jadinya skalar gitu ya. Jadi ini besaran skalar. Nah, sebenarnya mungkin kita nggak terlalu direct soal-soalnya ngitung flux kalau yang gue lihat gitu ya. Bukan lebih ke arah fluxnya, tapi ngemanfaatin flux ini untuk nyari medan magnetnya. Kok medan magnet, medan listriknya. Lanjut aja langsung, kita ke hukum Gauss. Dari Carl Friedrich Gauss, atau hukum Gauss. Jumlah garis-garis medan listrik yang menembus tegak lurus suatu permukaan tertutup, flux listrik itu, sama dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan itu dibagi dengan permitivitas udara. Langsung aja ke bentuk matematisnya ya, biar nggak pusing sama kalimat-kalimatnya. Jadi misalkan kita punya sejumlah muatan gitu ya di dalam sebuah permukaan gitu. Permukaannya bisa bangun ruang apa aja gitu. Di sini yang dikasih contoh pertama ini dulu, di dalam bola dulu. Jadi di dalam bola ada muatan gitu. Nah, ternyata si muatan ini kan pasti akan memberikan ini ya, medan-medan gitu ya. Dia akan memberikan medan, ya kan. Nah, ini kenapa kita pilih karena kan akan memberikan medan gitu. Ternyata kalau medannya kita ubah jadi flux gitu ya, kita kaliin sama luas permukaannya, itu akan sama dengan jumlah dari ininya ya, jumlah dari muatannya dibagi dengan permitivitas udara gitu. Dan ini lumayan bermanfaat kalau kita mau mencari nilai dari medan gitu. Dan ini ada syarat-syaratnya. Bangun ruangnya harus simetris, jadi nggak boleh acak kadul gitu, nggak boleh yang kayak bentuknya begini terus kita kasih muatan di sini, ngitungnya susah gitu. Dan bentuknya juga harus tepat. Kalau di sini kenapa yang dipilih lingkaran bola, karena ini lumayan, karena bentuknya tepat gitu ya. Kalau kita gambar garis-garis medannya kan, kalau misalkan dari satu titik yang sama di sini gitu ya ke semua sini, ini kan pasti tegak lurus semua nih, tegak lurus. Jadi dia efektif, jadi dia kita sebut tepat. Jadi kalau misalkan dia kayak gini, kita kalau kayak titik-titik kayak gini yang ngumpul, kita pakainya bola gitu. Terus nih untuk muatan titik ini sebenarnya lebih ke, sebenarnya ini sama aja kayak hukum kolom biasa ya, kayak medan biasa. Ini kita membuktikan aja gitu, kita menerapkan tadi kan flux itu sama dengan E
EA cos E dot A sama dengan Q per permitivitas gitu. Nah, kalau kayak gini berarti luas permukaan dari sebuah bola. Tahu nggak luas permukaan bola rumusnya apa? Rumusnya 4pi r kuadrat ya. Berarti ini jadinya E dikali 4. Oh, ini udah ada di sebelah juga ya sebenarnya. Ya nggak apa-apa lah, tulis lagi aja. 4pi r kuadrat sama dengan Q per Nah, dari sini kita bisa dapat E sama dengan Q per 4pi permitivitas R kuadrat. Nah, ini kan sebenarnya sebuah kaki per R kuadrat. Ini kan sebenarnya rumus biasa ya. Nah, ini pembuktian aja gitu. Dan supaya lebih paham maksud konsepnya gitu. Jadi intinya kayak gitu. Nah, hukum Gauss ini kita pakai buat nentuin medan-medan di bentuk-bentuk yang lebih abnormal lain gitu. Ini ada gue bikinin ringkasannya gitu ya. Ada tongkat panjang tak terhingga, keping konduktor sangat luas, dua keping konduktor sangat luas, terus bola konduktor berongga gitu ya. Contoh dulu dari tongkat panjang tak terhingga. Dari tongkat panjang tak terhingga kita pakai bentuknya apa yang cocok? Ternyata bentuk yang cocok pakai silinder ya. Kenapa kita pakai silinder? Tujuannya sederhananya gini, tongkat panjang tak hingga gitu, kita pakai besaran ini ya, lambda. Lambda ini apa? Bukan panjang gelombang ya. Lambda ini muatan per meter, muatan per panjang gitu. Satuannya kolom per meter. Berapa muatan di setiap panjang ini gitu. Dan pastikan si batang ini akan memberikan medan-medan gitu ke arah sini, ya kan, ke arah sini. Nah, ini bisa kita hitung. Kita pilih silinder dengan tujuan supaya, kenapa yang kepilih silinder? Supaya lebih enak ngitungnya. Karena kalau kita pakai silinder berarti kan dia kayak gini nih, ada yang menyelimuti dia gitu kan. Yang selimutnya ini sebagai permukaan yang menutupi. Nah, terus yang ditutup atasnya ini nggak berkontribusi ya, karena kan kayak arahnya gini nih, arahnya gini kan harusnya dia menembus gitu ya. Nah, jadi sekarang yang kita pakai benar-benar cuman ininya doang, si selimutnya doang. Nah, selimutnya ini kan pasti nanti tegak lurus semua nih, ya kan gitu. Jadi yang kita pilih silinder untuk yang kasus ini gitu. Dan ini ada penurunan rumusnya, tapi ya intinya rumusnya yang dipakai sebenarnya yang di tabel itu aja. Ini kalian sebenarnya cukup ngafalin aja sih menurut gue. Kayaknya nggak terlalu penting deh tahu kenapa begitunya. Tapi yang penting tahu bentuknya seperti apa dan hafal rumusnya. Penurunannya kayak kurang penting dan begitulah ya. Intinya rumusnya jadi gini. E sama dengan lambda per 2pi permitivitas R. Lambda ini ya, Q per L, Q per panjang gitu, muatan per panjang. Terus lanjut lagi, yang di sini lembaran bermuatan luas sekali, tak hingga. Jadi ada lembaran sini, kita mau ngitung medannya berapa. Berarti kan dia medannya bakal ada yang ke arah sini gitu ya, bakal arah tegak lurus ke atas semua gini ya. Sama ke bawah juga ya, kan dia kan menjauhi positif kan kalau medan itu. Nah, yang kita pilih silinder lagi, tapi posisinya kita bikin jadi kayak gini. Tujuannya apa? Tujuannya supaya selimutnya ini searah gini gitu. Jadi nggak kehitung. Kalau kehitung kan dia harus begini kan, harus masuk, harus menembusin si selimutnya. Jadi dia nggak kehitung gitu. Terus yang kehitung sisa si ininya doang nih, sisa si ininya doang sama si ininya doang. Yang mana di bagian sini berarti kan pas dia naik ke atas nih, ya otomatis bakal tegak lurus ya. Pas dia naik ke atas nih otomatis bakal tegak lurus gitu. Pas di sini juga sama, pas turun ke bawah juga otomatis bakal tegak lurus gitu. Jadi yang kita pilih silinder untuk si lembaran bermuatan luas sekali. Dan rumus akhirnya, ini ada penurunannya, rumus akhirnya begini.
cukup hafalin ini aja. Ini ada sigma. Sigma ini apa? Oke, sorry, tadi ke cut lagi ya. Oke, sigma ini berarti, nah sigma ini apa? Sigma ini itu muatan per luas ya. Muatan per luas, bukan per panjang lagi. Karena kan ini kan sekarang kita ngomongin tentang konduktor yang sangat luas, makanya sekarang luas. Kalau tadi kan panjang gitu. Rumusnya kayak gini. Terus ada yang 2 keping. Waduh, 2 keping gue gak ada gambarnya lagi. 2 keping tuh kayak satu keping. Tadi kan bentuknya horizontal ya, sebenarnya bisa dibikin vertikal. Ini gue bikin vertikal aja nih. Jadi ini ada 2 keping gini ya. Gimana nih gambarnya supaya dia kelihatan kayak 3D-nya tuh kayak ya intinya ini ada 2 keping sejajar gitu ya. Terus abis itu yang kita pakai apa? Yang kita pakai silinder lagi. Yang kita pakai tuh silinder lagi gitu. Kenapa jadi begini? Yang kita pakai itu silinder lagi. Dan ini kepingnya itu ada yang positif, ada yang negatif gitu ya. Sehingga arahnya itu nanti dia dari positif ke arah negatif. Semuanya nih. Flux-fluxnya. Yang arahnya, nah terus yang di bagian luarnya tuh nggak ada ya, karena semua ke negatifnya gitu. Terus ini kenapa kita pakai silinder? Kita konsepnya sama kayak tadi lagi gitu. Kalau yang datar kita mau ketemuin lagi sama silinder supaya apa? Supaya supaya medan yang kesini itu nggak kehitung. Jadi ini selimutnya nggak kehitung ya. Jadi dia kan kalau selimut kan mesti begini gitu. Sementara arahnya kan begini. Jadi selimutnya nggak kehitung. Yang kehitung cuman ini sama ini. Nah ini kita taruh di luar. Kenapa? Supaya ini 0 gitu. Yang ini kita taruh di dalam sehingga dia akan merasakan medannya juga gitu. Terus ya ya intinya gitu. Terus nanti ya diturunin rumusnya sampai jadinya begini gitu. Sebenarnya penurunannya nggak terlalu susah sih, cuman biar hemat waktu aja lah ya. Intinya penurunannya jadi begini. Ini untuk yang di antara keping. Untuk yang di luar keping dia jadinya 0 gitu ya. Kayak yang tadi gue bilang, yang di luar keping nggak ada ya, 0 dia. Nah terus abis itu, nah kalau di sini ada potensial listrik juga ya. Kalau di antara 2 keping, di luar kepingnya itu potensialnya V sama dengan E dikalikan dengan D. Kalau di antara keping itu E dikalikan dengan R. Apa maksudnya? Jadi gini, di antara 2 keping ini, mungkin ini bikin versi yang lebih ini aja ya, biar lebih enak. Ya intinya ini ada yang positif ada yang negatif kan sebenarnya gini ya. Nah kalau misalkan kita ngomongin yang di antara ini, kita pakainya V sama dengan E dikalikan dengan R. R ini jaraknya ke negatif. Jadi yang di sini ini bisa, jadi ini R gitu. Misalkan kalau ambil titik sini ya, ini tuh R. Kalau di sini berarti R-nya yang ini gitu, ke titik negatif biasanya. Nah, terus ya ini berarti dia bervariasi ya. Semakin dia ke arah positif berarti tegangannya makin besar, potensialnya makin besar. Ini untuk yang di antara keping. Kalau yang di luar keping, yang di bagian sini-sininya, ini seragam semua. Semuanya mengalami V sama dengan E dikalikan dengan D gitu ya. D, D-nya apa? D-nya itu ini ya. Ini harusnya yang sini. D itu yang ini. D itu jarak antara 2 keping ini. Jarak antara 2 keping ini. Ini konstan ya berarti kan. Pokoknya jarak antara kepingnya berapa. Ini enggak, kalau tadi kan bervariasi tergantung jaraknya ke negatif. Kalau ini berarti konstan gitu. Di semua titik di luar dari si konduktor 2 keping sejajar ini, V sama dengan E kali D gitu.
terus bola konduktor berongga. Nah, kalau tanya, nah ini jadi ada bola gitu ya, terus muatannya itu jadi di sini-sininya, di selimut-selimutnya gitu, terus dia berongga, dalamnya kosong gitu. Nah ternyata ini nanti hasilnya itu ini gue malah ini gue tidak menjelaskan kenapa gini ya. Ya yaudah, intinya gitu deh ya. Di dalam bolanya nanti dia jadinya medan listriknya itu 0 gitu. Yang di dalam bola tuh medan listriknya nggak ada ya, 0. Jadi kalau tadi yang di 2 keping konduktor sangat luas itu nolnya di luar keping, kalau ini malah di dalamnya kalau si bola. Terus habis itu medan di kulit dan di luar bolanya itu kaki R kuadrat gitu ya, kaki R kuadrat. Terus untuk potensialnya ini perhatiin ya, kalau medan sama dengan 0 tuh belum tentu potensialnya sama dengan 0 gitu ya. Untuk yang di dalam bola dan kulit bola itu tegangannya kaki R, R-nya pakai R besar, tapi kalau untuk di luar bola R-nya pakai R kecil. Nah, apa maksudnya? R besar itu jari-jari si bola ini, jari-jari si bola ini. Nah kan tadi kan di iniin V-nya sama dengan kaki per R gini ya. Untuk yang di dalam, untuk yang di luar itu kan V sama dengan kaki per R, benar kan ya? Harusnya benar ya, benar. Apa bedanya si R besar sama R kecil? R besar ini jari-jari, R kecil ini jarak suatu titik dari si bolanya gitu, dari si pusat bolanya. Ya kan di luar mungkin misalkan kayak di sini gitu ya, jadi R-nya ini gitu, ini R-nya. Kalau titiknya di sini berarti ya R-nya ini gitu. Ya semakin jauh berarti ini kan berbanding terbalik ya, semakin jauh berarti semakin kecil, berarti yang ini lebih kecil daripada yang ini gitu. Nah ini berarti yang di dalamnya homogen ya, karena kan sama-sama dikaliin sama jari-jari gitu. Jadi ini nggak berubah terhadap R, dimanapun di titik sini, titik sini, titik sini, titik sini, titik sini, ya dia akan sebesar kaki per jari-jari bolanya gitu. Mungkin hukum Gauss itu aja. Mungkin lihat dari, buat Latsolnya lihat dari ini ya, dari yang video-video Latsol aja. Mungkin habis ini gue bikin video bahas buku. Ya. Mungkin sekian and bye-bye.